Baiklah, di sini saya akan menjelaskan laporan perbandingan 5 jurnal guna memenuhi tugas mata kuliah seminar manajemen. Dosen pembimbing saya yaitu Ibu Rikola Dewi SEMM. Nama saya Alda Afrianti, NIM 1810416635. Langsung saja kita ke pembahasan. Pengertian manajemen. Manajemen berasal dari kata to manage yang artinya mengatur. Peraturan yang dilakukan melalui proses yang diatur berdasarkan fungsi-fungsi manajemen itu. Jadi manajemen itu merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Sedangkan pengertian MSDM atau manajemen sumber daya manusia adalah salah satu fungsi dalam sebuah perusahaan atau organisasi yang fokus pada kegiatan rekrutmen, pengelolaan, dan pengarahan untuk orang-orang yang bekerja pada perusahaan tersebut. Perbandingan jurnal 1, jurnal 2, 3, 4, dan jurnal 5. Judul yang pertama yaitu analisis pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja berdampak pada kinerja karyawan RSUD Kota Tangerang. Tutuk Sri Jatmiko, Imam Fauzi, volume 2, nomor 2, tahun 2016. Dosen pendidikan ekonomi FKIP Universitas Pamulang 2 dan dosen tidak tetap UMT. Judul yang kedua, persepsi anggota terhadap kualitas pelayanan Teller Credit Union atau CU Kelingkumang cabang Ayani Pontianak, Maulana Filani Rizal dan Marsalina Erni, volume 5 nomor 2 tahun 2019. ISSN online 24602299, ISSN cetak 16935233. Judul yang ketiga yaitu pengaruh promosi dan kualitas pelayanan terhadap minat kunjung kembali wisatawan di Kabupaten Kubu, Kalimantan Barat. Dalam kurung studi kasus para wisatawan di Kubu Resort. Dina Oktaviani, Eriniswan, Adiat Randi Yudi Mamase, volume 6 nomor 1 tahun 2020. ISSN online 24602299, ISSN cetak 16935233. Judul yang keempat, pengaruh keadilan organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan CU Pancur Solidaritas Kabupaten Ketapang. Bapak Martinus, Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Untan, volume 7 nomor 1 tahun 2019. ISSN 27214230, PISSN 27214281. Judul yang kelima, analisis gaya kepemimpinan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak, Nayun Untung Utama dan Diliana Oktaviani, volume 6 nomor 1 tahun 2020. ISSN online 24602299, ISSN cetaknya 16935233. Persamaan, jurnal 1 dan jurnal 4 sama-sama menganalisis gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan. Perbedaan, jurnal 1 menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja berdampak pada kinerja karyawan. Jurnal 2 persepsi anggota terhadap kualitas pelayanan. Jurnal 3 pengaruh promosi dan kualitas pelayanan terhadap minat kunjung kembali wisatawan. Jurnal 4 pengaruh keadilan organisasi dan gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan. Jurnal kelima analisis gaya kepemimpinan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan. Kajian pustaka. Jurnal 1 konsep gaya kepemimpinan di RSUD Tangerang cenderung lebih mempengaruhi pada gaya kepemimpinan demokratis. Sifat kepemimpinannya lebih terbuka. Hal ini ditandai oleh perumusan kebijakan ataupun kegiatan yang dilakukan secara bersama. Jurnal 2, setiap orang tentu memiliki pandangan atau pendapatnya masing-masing di dalam melihat sebuah hal yang sama. Perbedaan pendapat serta pandangan ini tentu saja akan ditindaklanjuti dengan respon dan tindakan yang berbeda. Pandangan ini lah yang kemudian disebut dengan sebuah persepsi. Jurnal ketiga, kualitas pelayanan menurut Tip Jono 2014-26. Kualitas pelayanan adalah upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen serta ketepatan cara penyampaiannya agar dapat memenuhi harapan dan kepuasan pelanggan tersebut. Jurnal 4 menurut Greenberg 1990-288 mendefinisikan keadilan organisasional sebagai konsep yang menunjukkan persepsi karyawan tentang sejauh mana mereka diperlakukan secara adil dan dalam organisasi. Menurut Rubins dan Chad 2008-2 dan 49, keadilan organisasional didefinisikan sebagai persepsi keseluruhan dari apa yang adil di tempat kerja. Jurnal 5 kepemimpinan menurut Griffin 2004-68, pengertian kepemimpinan dibagi menjadi dua konsep, yaitu
sebagai proses sekaligus atribut sebagai sebuah proses berfokus pada apa yang dilakukan pemimpin, dengan kata lain kepemimpinan yang menggunakan pengaruh untuk mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pegawainya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Persamaan. Terdapat persamaan antara jurnal 1 dan jurnal 5, yaitu membahas tentang konsep sebuah kepemimpinan yang berlaku pada setiap organisasi. Yang kedua, terdapat persamaan antara jurnal 2, 3, dan 4, yaitu untuk dapat mengetahui peran dan fungsi yang diberlakukan dalam sebuah perusahaan. Perbedaannya, dari kelima artikel jurnal di atas, penulis artikel tidak ada menjelaskan kerangka pemikiran dan hipotesis dalam kajian pustakanya. Metode penelitian. Jurnal pertama menggunakan penelitian asosiatif, kuantitatif, dan teknik analisis data. Jurnal 2 menggunakan desain penelitian, metode sampling, variabel penelitian, dan teknik analisis data. Penulis artikel jurnal tersebut menggunakan motivasi kerja sebagai variabel bebas dan kinerja karyawan sebagai variabel terikat. Jurnal ketiga menggunakan metode tempat dan waktu, jenis dan sumber data, dan analisis data. Yang keempat, dalam pengertian penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode survei. Dalam penelitian ini juga menggunakan skala Likert, Sugiono 2010-134. Jurnal kelima menggunakan desain penelitian, metode sampling, variabel penelitian, dan teknik analisis data. Penulis artikel jurnal tersebut menggunakan motivasi kerja sebagai variabel bebas dan kinerja karyawan sebagai variabel terikat. Persamaan. Penulis artikel 2 dan 5 menggunakan istilah yang sama dalam metode penelitian, yaitu desain penelitian, metode sampling, variabel penelitian, dan teknik analisis data. Penulis artikel juga tersebut menggunakan motivasi kerja sebagai variabel bebas dan kinerja karyawan sebagai variabel terikat. Pada artikel jurnal 1, jurnal 3, dan jurnal 4 menggunakan metode analisis kuantitatif dan metode penelitian yang dilakukan. Perbedaan desain penelitian yang digunakan oleh 5 penulis artikel jurnal berbeda. Penulis artikel jurnal 1 menggunakan desain penelitian asosiatif dan kuantitatif. Jurnal 2 menggunakan desain penelitian survei. Jurnal 3 tidak menjelaskan desain penelitian dalam hal metode sampling. Jurnal 4 menggunakan desain penelitian pendekatan kuantitatif, dan jurnal 5 menggunakan penelitian survei. Teknik analisis data penulis artikel jurnal 1 yaitu uji kualitas data, validitas, dan reliabilitas. Jurnal 2 menggunakan alat-alat yaitu observasi, wawancara, kuesioner, dan studi dokumenter. Jurnal 3 menggunakan analisis kuantitatif dan analisis deskriptif. Jurnal 4 tidak dijelaskan. Jurnal 5 teknik pengumpulan data menggunakan alat-alat observasi, wawancara, kuesioner, dan studi dokumenter. Hasil penelitian. Jurnal 1. Hasil uji validitas dan dengan jumlah 40 pertanyaan dari 4 variabel bahwa menunjukkan butir pertanyaan variabel gaya kepemimpinan X1 dan motivasi X2 merupakan kepuasan kerja Y, kinerja Z, dan dalam penelitian ini mempunyai nilai corrected item total correlation lebih besar dari 0,129. Jurnal 2 dalam perhitungan kesesuaian TKI baik untuk masing-masing dimensi, reliability atau kendalaan, responsiveness atau daya tanggap, assurance atau jaminan, empati, dan timeliness atau bukti langsung, maupun secara keseluruhan dapat diketahui bahwa TKI lebih kecil dari 100%, yaitu 84,55%. Maka dengan demikian dapat dilakukan bahwa anggota koperasi belum mencapai tingkat kepuasan seperti yang diharapkan. Jurnal 3, berdasarkan hasil analisis yang dilakukan, promosi dan kualitas pelayanan secara bersama-sama berpengaruh terhadap minat kunjung kembali. F hitung 8,044 besar dari F tabel 3,35. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa kuat lemahnya minat kunjung kembali dipengaruhi oleh promosi dan kualitas pelayanan. Secara parsial, kualitas pelayanan berpengaruh terhadap minat kunjung kembali SIG 0,007 besar dari 0,05. Sedangkan promosi tidak berpengaruh terhadap minat kunjung kembali SIG 0,131 besar dari 0,05. Tetapi kedua faktor tersebut tetap berperan penting secara bersama. Hal ini sesuai dengan teori yang dilakukan oleh Noureni 2004,24 bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi
minat kunjung kembali yaitu kualitas pelayanan, citra destinasi, daya tarik wisata, dan promosi. Jurnal 4, hasil perhitungan nilai variance inflation factor atau VIF juga menunjukkan hal yang sama, tidak ada suatu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolineritas antar variabel independen dalam metode geografi. Jurnal kelima, berdasarkan hasil penelitian dan respon pengunjung dari 35 lembar kuesioner yang disebarkan mengenai kepuasan masyarakat terhadap gaya kepemimpinan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Landak. Persamaan, kelima artikel jurnal di atas memiliki perhitungan hasil penelitian masing-masing dan tidak terdapat persamaan pada kelima artikel di atas. Perbedaannya, jurnal 1 menggunakan hasil uji validitas dan dengan jumlah 40 pertanyaan dari 4 variabel bahwa menunjukkan butir pernyataan variabel gaya kepemimpinan. Jurnal 2 tidak dijelaskan, jurnal 3 tidak jelaskan. Jurnal 4, hasil penelitian yang dilakukan menggunakan hasil perhitungan nilai variance inflation factor atau VIF juga menunjukkan hal yang sama, tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Artikel 5 dilakukan menggunakan penyebaran kuesioner 35 lembar mengenai kepuasan masyarakat terhadap gaya kepemimpinan pada Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kabupaten Landak. Kesimpulan, dari perbandingan 5 jurnal di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa jauh perbedaannya sehingga banyaknya problem yang sulit disignifikasi dalam perbandingan ini. Akan tetapi perbandingan 5 jurnal ini mereka sama-sama menekan peningkatan manajemen sumber daya manusia yang ada pada perusahaan masing-masing. Dalam penyajian hasil perbandingan 5 jurnal di atas menunjukkan bahwa hasil kelima jurnal di atas yaitu saling signifikan pada kinerja manajemen sumber daya manusia yang ada pada perusahaan. Karena metode yang digunakan pada 5 jurnal itu berbeda-beda latar belakang atau abstrak, baik itu riset, analisis rasio maupun horizontal. Dari kelima perbandingan di atas, mereka memiliki kelebihan maupun kekurangan masing-masing yang dialami mereka. Saran, pada penyajian kelima jurnal di atas terdapat perbedaan signifikan masing-masing yang menyajikan atau karya tulis mereka, karena seharusnya mereka berpedoman dan berpatokan pada referensi yang ada sebelumnya. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya ucapkan terima kasih.